DKI Projo dan Bacem Celapan. Menurut kalian, seberapa besar sih kuasa Tuhan? Bisa ciptakan bunga, bisa ciptakan hewan, bisa ciptakan dunia. Kira-kira bisa bantu kesulitan kita nggak ya? Pasti bisa dong. Allah itu besar kuasanya. Yuk kita memuji Tuhan karena kuasanya yang besar. Kuat dan perkasa, tiada yang seperti dirinya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang seperti dirinya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang seperti dirinya. Oh oh. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan terlebih dahulu memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hingga saat ini kami masih boleh memuji, memuliakan Engkau bersama-sama dengan saudara-saudara kami, orang tua kami, dan kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar mengerti kehendak-Mu Bapa, melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tolong kami ya Tuhan, karena kami membutuhkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, berserah dan percaya. Amin. Adik-adik, kita tahu selain besar kuasanya, Tuhan juga punya kasih yang sangat besar untuk kita. Yuk kita memuji Tuhan atas kasih-Nya yang besar bagi kita. Kasih
saya. Halo adik-adik, tahu nggak apa sih nama alat yang baru saja digunakan bulan? Ini mainan, tapi alat yang sebenarnya digunakan, tahu nggak adik-adik? Siapa yang tahu? Tahu. Teropong. Pinter. Alat yang baru saja digunakan bulan namanya teropong. Apa sih gunanya? Oh, enak loh adik-adik kalau kita punya alat yang namanya teropong. Ya. Jadi teropong itu gunanya adalah untuk melihat benda-benda yang letaknya jauh, ya. Untuk melihat benda-benda yang letaknya jauh, kita tidak harus ke tempat itu, tapi kita bisa menggunakan teropong tadi. Nah, itu enaknya kalau kita punya teropong. Tapi sayangnya adik-adik, zaman dahulu itu belum ada teropong. Jadi kalau ingin melihat benda atau manusia yang letaknya jauh, kita harus datang ke tempat itu. Ya, itulah yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa, ya. Pada saat itu bangsa Israel sudah sampai ke dekat tanah perjanjian. Nah, siapa yang masih ingat apa sih nama tanah perjanjian atau tempat yang dijanjikan oleh Tuhan akan diberikan kepada bangsa Israel? Kanaan. Kanaan. Ya, pinter ya. Tanah perjanjian itu adalah tanah Kanaan. Ya. Sebelum memasuki tanah perjanjian, Musa harus memilih satu orang dari suku-suku Israel. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Berapa jumlah suku Israel? 12 suku. 12 suku. Iya, benar. 12 suku. Jadi Musa harus mengambil 12 orang karena suku Israel ada 12. Kalau satu orang diambil untuk mewakili satu suku, maka akan terdapat 12 orang yang akan diutus menjadi pengintai. Apa tugasnya? Tugas mereka adalah mereka harus melihat-lihat keadaan di tanah Kanaan. Apakah tanah Kanaan itu tanah yang subur? Apakah orangnya itu banyak atau sedikit? Apakah orangnya besar-besar dan kuat-kuat atau kecil dan lemah-lemah? Ya, itu adalah tugas
12 orang pengintai. Nah, ceritanya 12 orang pengintai itu sudah sampai ke tanah Kanaan. Mereka sudah melihat keadaan, sudah melihat tanaman-tanamannya, kebun-kebunnya, sudah melihat orang-orangnya, lalu mereka kembali kepada bangsa Israel, membawa buah-buahan. Buah apa saja yang mereka bawa? Ada buah anggur, ada buah delima, ada buah ara. Buah anggur mungkin kalian pernah lihat. Buah delima mungkin juga kalian pernah lihat. Buah ara seperti apa ya? Nah, buah ara itu kalau kalian tahu, buah ara itu mungkin di sekitar kalian ada, itu buah tin. Atau ada yang menyebut buah elo. Mungkin di sekitar kalian ada pohonnya, tapi kita semua tidak tahu itu adalah buah ara, ya. Adik-adik setelah membawa buah-buahan, ke-12 pengintai itu kembali kepada bangsa Israel untuk menceritakan, ya. Apa saja yang akan mereka ceritakan? Kita dengarkan ya percakapan mereka. Ceritanya mereka sudah sampai ke bangsa Israel kembali. Lalu mereka bercerita. Ada yang bercerita, wah, memang tanah Kanaan itu subur-subur, tanamannya berbuah lebat, ya. Semuanya menyenangkan di sana. Tapi selain menceritakan hal-hal yang baik, ada juga yang menceritakan hal-hal yang buruk. Loh, yang lain sih bercerita, memang sih tanah di Kanaan itu subur. Tapi orang-orang di sana itu besar-besar, badannya kuat-kuat, gagah. Kalau kita melawan mereka, kita pasti kalah. Adik-adik mendengar cerita itu, orang-orang Israel mulai takut. Ada yang marah, ada yang bingung. Mereka marah-marah kepada Musa. Kenapa engkau membawa kami ke tempat ini? Kalau kami kembali ke Mesir, meskipun kami harus bekerja keras, tetapi kami masih bisa makan. Anak-anak kami masih bisa makan. Tidak seperti ini. Kami akan kelaparan. Kami akan kalah melawan orang-orang Kanaan dan kami akan mati. Mereka mulai marah, menangis, dan anak-anak mereka pun menangis. Adik-adik, apa yang terjadi? Di antara 12 pengintai itu ada 2 orang yang bernama Kaleb dan Yosua. Mereka mencoba maju dan menenangkan orang-orang Israel. Mereka berkata, saudara-saudaraku, tenang semuanya. Memang orang-orang Kanaan itu besar-besar, kuat-kuat, kekar-kekar. Tetapi Tuhan sudah berjanji menolong kita.
Tuhan pasti menyertai kita dan kita pasti bisa menang melawan orang Kanaan. Kita akan tetap menuju ke Kanaan. Adik-adik, walaupun Kaleb dan Yosua sudah meyakinkan bangsa Israel, tetap saja ada yang ragu-ragu, ada yang meragukan kuasa Tuhan, ada yang meragukan pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik, apakah kita mau mempunyai iman seperti yang dimiliki Kaleb dan Yosua, yang percaya bahwa Allah lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi? Siapa yang mau seperti Kaleb dan Yosua? Ore, ternyata adik-adik sekolah minggu hebat-hebat semua. Semua ingin seperti Kaleb dan Yosua yang mempunyai iman, mempunyai keyakinan bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, yang sanggup menolong kita. Kita patut bersyukur karena kita mempunyai Allah yang besar. Adik-adik, selamat menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai iman seperti Kaleb dan Yosua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk senantiasa percaya kepada kuasa Tuhan, bagaimanapun juga kesulitan keadaan kami. Biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan mau senantiasa bersandar kepada kekuatan Tuhan. Biarlah kami senantiasa mau mempercayai Tuhan di dalam setiap kesulitan kehidupan kami. Ajar kepada kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang senantiasa mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Terima kasih buat ibadah ini yang boleh berlangsung dengan baik. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya, kuasa-Nya tidak pernah berubah. Kita akan memuji Tuhan untuk agar kita yakin dan percaya bahwa kuasa dan kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya,
berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di like, komen, dan share. Sampai jumpa.